Untuk percepatan belajar backend kita menggunakan filamen. Nah, filamen adalah eh, kumpulan library backend lengkap, meliputi engine-nya, kemudian UI-nya khusus untuk pengelolaan resource atau resource itu kayak database-nya atau backend-nya atau dashboard dalamannya. Nah, kita mulai dengan menginstal Laravel dulu. Kalau udah kita menginstal filamen. Nah, untuk Laravel sendiri bisa dibuka di GitHub-nya. Kemudian kita bisa menggunakan metode download atau install biasa. Nah, saya pakai model download saja biar cepat. Di download, copy link, nah, dibuka di sini di terminal, widget, linknya tadi, tuh, ah, sudah ya, di unzip ya, unzip 12 sekian tuh Laravelnya. Nah, kita buka dulu, sudah jadi itu, kemudian ini Laravel 12X ya. Nah, kemudian kita rename dulu, move Laravel 12, Laravel berapa nih? 12. Nah, jadikan nama backend misalnya. Nah, cd backend. Nah, kita instalasi Laravel ya dengan memasang komposernya, komposer install. Nah, ya, lagi install dulu. Ini agak lama ya. Sambil menunggu instalasi kita buka dulu di filamen. Nah, di filamen kita buka di bagian dokumentasi atau get started ya. Nah, di bagian dokumentasi ini ada cara instalasinya ya. Kita buka di get started. Nah, kebutuhannya minimal Laravel 10, kemudian PHP 8.1. Nah, type outreach. Ini nggak mau diinstal ini. Sebentar. Composer install. Bismillah. Nah, tadi ada timeout ya. Kita ulang instalasinya. Oke, sambil menunggu kita buka lagi di instalasi filamen. Nah, cukup gampang ya. Tinggal manggil ini composer require filamen ini atau copy aja langsung ini, copy ininya, copy. Nah, ini sudah selesai ya, instalasi filamen, Laravel. Kemudian kita menuju ke instalasi filamen ya. Kita coba dulu deh di Laravel ada jalan atau belum PHP Artisan serve. Nah, kita buka di 127 ya, 127 pada oper aja. Nah, server error karena belum dipasang database. Nah, ini dipindah ddulu INV-nya. Kita copy dulu INV-nya ya. Copy .inv. Nah, ini.
Kita namai dulu aplikasinya apa. Kita melanjutkan kemarin ya, membuat portofolio. Kita namai Alkomar, Alkomar Studio. Nah, kemudian URL-nya kita ganti ke localhost 8000, port 8000, yang lokalnya cukup dibiarkan Inggris saja. Kemudian session drivernya ganti file dulu. Nah, file kita simpan. Ya, kita jalankan lagi PHP Artisan serve. Buka lagi di sini di refresh. Moga udah bisa ya. Nah, ini encryption key belum didefinisikan. Nah, berarti PHP Artisan, nah, buka tabnya. Enkripsinya berarti PHP Artisan Key Generate ini. Nah, Key Generate. Kita ulangi lagi, save lagi. Nah, ini berarti sudah berhasil ya install Ravelnya. Nah, sekarang kita berpindah ke instalasi filamennya. Nah, filamen berarti kita copy tadi ya. Yang filamen ini copy ini aja, copy. Kemudian paste sini, paste, enter. Nah, lama nih. Nah, ini apa nih? Timeout error. Nanti jaringannya lemot ini ya. Kita ulangi lagi. Ulangi dari depan. Paste, composer. Nah, udah ya. Jadi kalau ada error timeout atau apa bisa diulangi lagi. Karena mungkin masalah jaringan atau apa ya. Sambil buka tab baru. Nah, nah ini. Kalau sampai udah done, berarti udah selesai ya. Nah, setelah itu apa? Nah, setelah itu kita masukkan ID ya. Usernya apa namanya? Panel ID-nya apa? Kita namai admin. Nah, kemudian kita masukkan all done what you like to show some love starring nggak usah. No. Terus oke, kita coba ya PHP Artisan Serve. Nah, di sini nanti nah, ada perubahan ya. Sekarang kita bisa membuka slash admin tadi. ID-nya kan tadi admin. Nah, admin. Nah, seperti ini ya. Lebih cepat ya. Nah, sekarang yang selanjutnya kita akan menginstal atau memasang usernya. Nah, pakai ini. You can create new user account with following command. Nah, ini tinggal copy aja PHP Artisan make filament user. Nah, ini ya. Nah, kita buat di bawah ini 4 tab.
Nah, kita buat di sini, kita pakai, kita CD dulu, CD pelatihan backend. Nah, paste. Nah, ini akan membuat nama user. Nah, namanya siapa? Misalkan nama saya sendiri, Kurnia Wahyu Adi. Enter, kemudian email address. adi@alkomar.com. Ini database-nya belum dibuat, lupa. Nah, ini database-nya dibuat dulu ya. Nah, ini berarti membuat database dulu ya di ini PG admin. Ana pakai PostgreSQL. Nah, berarti dinamai di settingnya di INV, file INV, INV ini. Nah, database-nya jangan SQLite. Database-nya mana ya? DB connection ini diganti PGSQL. PGSQL. Nah, karena PostgreSQL port yang digunakan yaitu port 5432. Portnya 5432. 5432. 5432. Kemudian database-nya kita namai, misalkan kita namai Alkomar Studio. Usernya udah anak buat namanya Bravo ya. Ini punya laptop anak sendiri. Database-nya Alkomar Studio. Nah, ini bisa kita simpan. Nah, kita buat database di sini. Nah, karena kita belum buat ya. Kita buat itu di sini namanya Alkomar Studio database-nya. Gak lama nih bukanya. Database dibuat dulu, create new database. Alkomar Studio. Nah, simpan. Nah, sudah berhasil. Kita jalankan lagi yang tadi. Perintah filamen create user ya. Nah, namanya tadi Kurnia. Oh iya, ini belum di migration. Nah, kalau sudah buat database-nya, kita migrasi dulu. PHP Artisan migrate status. Migrate. Nah, udah ya. Jadi ini gunanya untuk membuat tabel awal ya, tabel user ya. PHP Artisan migrate. Nah, ini kita buat ini usernya Kurnia Wahyu Adi, email addressnya adi@alfomar.com. Nah, kemudian passwordnya gampang aja 12. Nah, sudah berhasil ya. Sekarang kita login. Nah, PHP Artisan Serve menggunakan email ini. Menggunakan email adi@alkomar.com. Passwordnya 12. Login. Nah, ini
Sudah jadi ya, ini namanya dashboard backend sangat standar ya, basic dari hmm, filamen. Jadi cukup mudah, cuma butuh waktu sekitar 15 menit, 10 menit untuk membuat dashboard ini dengan cepat. Nah, kita coba logout lagi. Nah, logout. Nah, enak atau cepat kan? Nah, ini kita login lagi ya. Nah, sekarang kita akan membuat file migration. Ada pertanyaan sebelumnya? Kalau enggak, kita lanjut ya. Kita membuat file migration. Nah, atau file resource-nya. Nah, lanjutkan ke sini. Jadi, dalam filamen ini, kita modelnya adalah membuat resource. Nah, resource itu apa? Nah, kita baca di dokumentasi atau di terminal ini. Nah, PHP Artisan. Nah, di sini ada beberapa perintah baru ya. Namanya filament resource. Nah, ini make filament. Nah, ini filament resource. Karena kita modelnya website portfolio, kita membuat resource artisan make nama itu aja, nama project atau portofolio yang sudah pernah dibuat. Nah, kita buat ini tadi make filament resource. Kita di copy. Nah, oke. Nah, udah ini copy. Nah, what is the model? Nah, karena kita belum membuat model, nah kita buat dulu modelnya. Nah, lupa ya. Jadi kita buat PHP artisan make model dulu. Nah, modelnya kita buat namanya eh, portfolio. Portfolio. Nah, ini. Nah, apakah ada seeder? Nggak usah ya. Seeder nggak usah. Migration perlu berarti ya. Nah, berarti dia akan membuat dua file ya, file portfolio dan migration. Nah, ntar, nah kita buka di VS Code, code ini buka. Hmm. Yang PG admin bisa di nanti deh. Oke. Sambil menunggu VS Code, kita buka di chat GPT ya. Chat GPT. Nah, ini kita buat pakai AI, eh buatkan database dan migration filament untuk aplikasi portfolio. Nah, sambil nunggu promptnya. Nah, ini kan tadi udah ya. Namanya project ya. Ya kita ganti nama aja, Boy, yang biar gampang di. Ah, ini aja ganti nama aja lah. Nah, project. Nah, yes, I am trust. Kita pakai nama yang sama dengan AI aja. Kita remove ya, app model portfolio kita hapus, database migration, nah, ini dihapus juga 2025 portfolio. Nah, kita copy aja dari sini ya.
Dia menggunakan nama tabelnya apa? Nama tabelnya project. Nah, project. Nah, udah kita buat ini PHP Artisan Make Model. Namanya project. Nah, migration. Nah, buka ya. Kita buka di bagian migration. Ini migration. Ah, ini di copy aja. Migration ini model. Maaf. Migration ini ya. Copy. VS Code-nya mana? Nah, ini di bagian database migration kita copy ya. Copy aja langsung ini aja. Oke, kalau udah, ya masalah ini. Kurang file PHP-nya. Kalau udah, kita buka atau kita running migration. Nah, PHP Artisan Migrate. Nah, dia akan membuat tabel project ya. Nah, kemudian kita panggil PHP Artisan Make Filament Resource. Nama modelnya apa? Project. Udah, kita buka di webnya tadi. Nah, ini kita refresh, sudah muncul project sini ya. Nah, sudah lengkap dengan aksesorisnya. Ini new project. Nah, ini karena masih belum formnya belum dibuat, masih kosong. Nah, untuk sesi kali ini cukup sekian dulu. Nah, kalau saya lanjut kebanyakan ya, nanti akan kita lanjutkan insya Allah di hari berikutnya. Ya. Moga-moga besok bisa ya. Mungkin besok sore insya Allah. Oke, kalau ada pertanyaan bisa dilanjutkan bertanya di grup WhatsApp ya. Insya Allah ini menggunakan metode backend yang paling simple, paling cepat, dan sering saya pakai untuk membuat project. Oke, gitu aja nggih. Kita close dulu aja karena saya jam 2 siang ada rapat lagi, Zoom lagi. Gitu nggih. Saya akhiri nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.